Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Amelia Nailil Fauzia. Di sini saya akan membawakan hal yang baru, yaitu kita akan mengkaji terhadap suatu tokoh orientalis, terhadap kajian hadis. Kajian hadis Nabi ternyata memiliki minat yang banyak untuk para pengkaji, untuk mengkaji dan mempelajarinya lebih luas. Tidak hanya dari sarjana muslim, dari umat muslim itu sendiri, melainkan dari para sarjana barat ikut serta mengkaji dengan serius terhadap kajian hadis Nabi. Salah satu tokohnya adalah Michael Akuk. Ia mencoba merespon interpretasi dari Jumbol terhadap fenomena common link. Ia mencoba menjelaskan dalam karyanya yang berjudul Early Muslim Dogma, yang menjelaskan terhadap mengenai penyebaran isnad hadis, yang mengartikan bahwa terkadang suatu matan hadis itu tidak hanya memiliki hanya satu isnad, melainkan dari beberapa isnad itu sendiri, dan yang dari mana ini dihasilkan dari seseorang yang dengan sengaja menambahkan itu. Ia meragukan informasi sejarah yang dapat disajikan dari fenomena common link macam itu. Selanjutnya kita akan mendeskripsikan interpretasi dari pemikiran hadis Michael Akuk. Namun sebelum itu, perlu kita membahas mengenai bagaimana biografi dari Michael Akuk. Michael Akuk memiliki nama lengkap Michael Alan Cook, yang lahir pada tahun 1940. Ia seorang sejarawan Inggris Skotlandia di bidang keislaman dan afiliasi di Universitas Princeton, New Jersey. Ia mengambil pendidikan sejarah dan Oriental Studies di King's College, Cambridge sejak tahun 1959 hingga 1963. Kemudian, ia melanjutkan jenjang pasca sarjananya di University of London pada tahun 1963 sampai 1966 dalam bidang School of Oriental and African Studies atau disebut dengan SOAS di bawah bimbingan Profesor Bernard Lewis. Pada tahun 1966 hingga 1984, ia ditunjuk menjadi dosen di bidang sejarah perekonomian, khususnya yang terkait dengan Timur Tengah di SOAS, dan juga sebagai pengamat sejarah Timur Tengah pada tahun 1984 sampai 1986. Dan pada tahun 1986, ia diangkat menjadi profesor dalam bidang kajian Timur Tengah oleh Cleveland, Dutch di Princeton University. Adapun karya-karya beliau yang pertama seperti Population Pressure in Rural Anatolia pada tahun 1972, yang kedua ada The Origin of Kalam, Bulletin of the School of Oriental and African Studies pada tahun 1980, dan yang ketiga seperti Early Muslim Dogma, A Search, A Critical Study, Cambridge pada tahun 1981, dan masih banyak karya beliau, dan hingga yang terakhir pada tahun 2008 ia membuat karya yang berjudul The Namesake Taboo. Next adalah interpretasi dari Michael Akuk. Sebagaimana Sketch dan Jumbol, ia mengamini bahwa common link merupakan sumber dari hadis. Hal ini langsung dibantah oleh Michael Akuk terhadap interpretasi tersebut. Dalam karyanya yang berjudul Early Muslim Dogma, Cook menjelaskan bahwa fenomena common link itu hadir berdasarkan fenomena penyebaran hadis atau yang disebut dengan spread of isnad. Spread of isnad tersebut merupakan sebuah hadis yang semula memiliki hanya satu isnad, kemudian memiliki lebih dari satu isnad. Nah, dari sini muncullah kemudian fenomena common link. Herbert Beck mengatakan bahwa Cook dikategorikan sebagai renewed skepticism, ialah meragukan akan keotentikan hadis dan secara periodiknya datang agak belakangan. Dalam mengkritik metode common link, Cook mencoba untuk mengembangkan dan memperluas teori sketch yang lain, yaitu penyebaran isnad atau yang disebut dengan the spread of isnad. Teori ini yang mengatakan bahwa periwayat hadis terbiasa menciptakan isnad-isnad yang baru
untuk mendukung satu matan hadis. Dari sinilah muncul menurut Cook bahwa fenomena company itu hadir dari penyebaran isnad secara besar-besar. Adapun proses penyebaran hadis menjadi 3 proses. Yang pertama ialah melompat riwayat yang sezaman. Seperti pada gambar di atas. Yang pertama ialah ada Ibnu Jubair yang mendapatkan riwayatkan dari Ibnu Jurayj, lalu mendapatkan dari Ibnu Abbas. Lalu yang di sini yang kedua di sini ternyata Ibnu Jubair dan Ibnu Jurayj merupakan kedua periwayat yang hidup sezaman. Dan kebetulan kedua tersebut sama-sama berguru dengan Ibnu Abbas. Nah, kemudian terjadilah penyebaran isnad di situ. Selanjutnya yang kedua ada penyandaran hadis terhadap guru yang berbeda. Seperti pada gambar yang ketiga ini. Ibnu Sa'id mendapatkan dari Abdullah, mendapatkan dari Ibnu Jubair, mendapatkan dari Ibnu Abbas. Lalu daripada mengklaim telah mendengar dari Ibnu Jubair, Abdullah, Ibnu Sa'id menyandarkan hadis dari Ibnu Abbas tersebut kepada gurunya sendiri, Ibnu Jurayj. Seperti hal ini pada gambar keempat. Hal ini dilakukan Ibnu Sa'id karena mungkin ia tidak pernah bertemu dengan Ibnu Jubair, atau Ibnu Jubair tidak dianggap sebagai periwayat dan yang dapat diterima oleh kelompok Ibnu Sa'id. Untuk menghindari persoalan ini, ia menyandarkan hadis tersebut kepada gurunya sendiri, yaitu Ibnu Jurayj. Dan yang ketiga adalah mengatasi persoalan hadis-hadis yang terisolir. Merupakan proses yang diidentifikasi oleh Skatch sendiri sebagai orang yang bertanggung jawab atas penyebaran isnad. Dari ketiga ini, sanad pada satu matan hadis menjadi bervariasi, menjadi 2 atau bahkan lebih. Pada kesimpulannya, Cook kembali menegaskan asumsi Skatch akan adanya kepalsuan dalam isnad. Namun ternyata interpretasi dari seorang Cook ini mendapatkan respon kembali dan kritik oleh Junbol dan termasuk lagi Harlat Motzki. Beberapa poin-poin konstruksi dari penyebaran hadis berdasarkan interpretasinya masih terkesan hanya sebuah imajinatif. Interpretasinya belum didukung oleh bukti-bukti sejarah dan contoh-contoh yang konkret. Hal ini menjadikan bantahan dari Cook atas pemikiran Junbol sebelumnya masih belum banyak didukung oleh para orientalis setelahnya. Itulah ulasan dari pemikiran hadis seorang Michael Alan Cook terhadap common link sebagai alat dari proses penyebaran isnad atau yang disebut dengan the spirit of isnad. Menurut kalian bagaimana? Apakah kalian ada yang pro atau ada yang kontra? Komen di bawah ya. Saya Amelia Nailul Fauzia. Sampai bertemu di video-video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.